united towards excellence. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ekonom Rabbani, selamat datang kembali di podcast Podcast Kasih Fose Unhas. Alhamdulillah hari ini kita kembali hadir dalam episode yang insya Allah akan penuh insight dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, seperti biasa, hari ini kita tidak sendirian. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang kayaknya sudah banyak dikenal oleh seluruh kader dari Kasih Fose Unhas. Nah, beliau adalah nakoda dari Kabinet Pionir yang selama ini telah memimpin jalannya organisasi dari Kasih Fose Unhas. Nah, langsung saja mari kita sambut. Di sini sudah ada bersama kita Kak Muhammad Rafli Aditya selaku Ketua Umum dari Kasih Fose Unhas. Assalamualaikum Kak Rafli. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Halo teman-teman semua. Baiklah, teman-teman, hari ini kita akan banyak berbincang dan juga bicara mengenai perjalanan dari Kasih Fose Unhas selama satu kabinet ini, satu periode ini. Dan temanya adalah mengenai bagaimana kita menutup perjalanan dan juga membuka jalan. Dan juga ini kita akan banyak membahas bagaimana refleksi gerakan dan juga harapan-harapan dari perjalanan dari Kasih Fose Unhas ini sendiri. Nah, kenapa tema ini penting? Karena perjalanan satu kabinet itu bukan hanya tentang program kerja ataupun acara, tapi juga tentang bagaimana sebuah tim itu membentuk karakter, meninggalkan jejak, dan juga membuka jalan untuk generasi selanjutnya. Nah, mungkin langsung saja, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ke Kak Radit. Mungkinkah selama satu kabinet ini, satu periode ini, saya ingin tanya Kak, apakah menurut Kakak ada karakter atau identitas yang paling mencolok dari Kabinet Pionir? Dan apakah ada nilai tertentu yang selama ini jadi pegangan selama 1 tahun ini, Kak? Oke, kalau karakter menurutku sebagai seorang ketua umum, tentunya saya melihat ada banyak sekali kan dalam sebuah organisasi, ada banyak orang-orang di dalamnya. Tapi kalau misalnya saya bisa generalisir semua, di Kabinet Pionir itu karakter-karakter yang ditanamkan itu salah satu yang kuat itu adalah uhuahnya. Jadi kayak kebersamaan kita antara satu kader dengan kader yang lain. Tidak terbatas hanya satu angkatan saja, tapi angkatan 22, 23, dan 24 itu saling bondingnya kuat seperti itu. Jadi kayak uhuahnya kita sangat-sangat terjaga. Jadi walaupun kayak ada banyak sekali problematika organisasi yang terjadi selama satu periode kepengurusan ini, tapi kita bisa sama-sama lewati itu karena uhuahnya kuat seperti itu. Oh, oke. Kak, mungkin soal uhuah, apakah di Kasih Fose itu sendiri gaya kepemimpinan yang diterapkan itu berhubungan sama uhuah atau tidak, Kak, menurut Kakak sendiri? Oh iya, pastinya. Karena memang sih sebenarnya waktu awal mencalonkan diri sebagai seorang ketua umum kan tentunya saya juga coba lihat kira-kira apa sih kekurangan dari Kasih Fose Unhas di periode yang itu. Saya coba pikir dengan tantangan-tantangan yang akan saya hadapi ke depannya, kan sudah di list itu kayak tantangan-tantangannya apa saja. Dan saya coba cari solusinya bagaimana, dan saya ketemu kalau cara paling efisien atau cara yang paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan menjalani organisasi selama satu periode kepengurusan itu adalah dengan memperkuat memang bondingnya antara kader-kader. Jadi saya lihat tidak bisa kita terapkan sistem yang terlalu keras untuk adik-adik, terus terlalu ada mungkin sekat-sekat antara mereka. Menurutku itu bukannya mempermudah tapi akan menambah permasalahan ke depannya. Jadi saya coba dengan pendekatan yang lebih friendly, lebih terbuka ke teman-teman semua, dan alhamdulillah terbukti hasilnya. Bisa kita lihat selama satu periode kepengurusan ini semuanya sudah bisa diselesaikan permasalahan-permasalahannya, dan bahkan saya yakin dan percaya untuk regenerasi Fose ke depannya itu bisa kita tetap dia pertahankan ini uhuahnya. Jadi sudah cocoklah ke gaya kepemimpinan seperti itu. Jadi kayak melekat sudah ini nilai uhuah. Nah ya betul, nilai uhuahnya melekat. Nah mungkin pertanyaan lainnya itu, menurut Kakak apa prestasi atau hal istimewa yang ditinggalkan oleh Kabinet Pionir ini yang kemungkinan besar itu akan terus diingat sama kader-kader selanjutnya? Prestasi ya? Iya, atau hal istimewa apa kira-kira? Sebenarnya hal istimewa banyak sekali sih, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Tapi salah satu program terbesarnya kita di Kabinet Pionir itu kan HASEF sama Tomilrek. Dan iya, itu salah satu program yang bisa dibilang yang paling menantang, yang paling susah begitu, karena kita juga persiapannya dari jauh-jauh hari.
kurang lebih ada 6 bulan kalau tidak salah persiapannya, itu dari bulan Januari sampai bulan Juli. Nah, ya selama persiapan itu banyak sekali kendala-kendala, banyak sekali trouble, masalah dan lain-lain. Tapi setelah kegiatan itu terlaksana, setelah kegiatan itu selesai, kayak apa ya, banyak sekali kenangan-kenangan yang melekat di diriku, bahkan di dirinya kader-kader yang lain juga, pengurus-pengurus, dan ya itu salah satu momen yang paling berkesan sih. Kemudian untuk prestasi mungkin salah satu yang paling mencolok itu karena alhamdulillah tahun ini kita juga sudah kembali jadi juara umum di Temu Ilmiah Regional, dan ya itu sangat-sangat memorable. Dan ditambah lagi teman-teman dari angkatan 24 juga ada yang berangkat ke Temilnas dan meraih juara 1 dan juara 3. Nah, selain itu mungkin ada juga tim PPK Ormawanya Fosei yang walaupun belum sampai ke tingkat nasional, tapi kita sudah dapat pendanaan di tingkat internalnya Unhas, dan alhamdulillah mereka sudah dapat bebas KKN seperti itu. Jadi, dan sebenarnya masih banyak lagi kayak prestasi-prestasinya toh, cuman seperti yang saya bilang tadi terlalu banyak kalau saya sebutkan satu-satu. Jadi mungkin itu saja beberapa yang berkesan. Dan mungkin bagian dari perjalanan itu, salah satunya prestasi itu mungkin insya Allah bakalan bisa dikenang sama generasi-generasi selanjutnya. Insya Allah. Dan mungkin kita flashback sedikit, Kak. Apakah ada satu momen yang paling membekas selama proses Kabinet Pionir? Mungkin bisa momen-momen yang haru, momen-momen lucu menurut pandangan dari Kak Radit selaku ketua. Momen yang paling berkesan mungkin. Momen yang berkesan menurutku salah satu momen yang berkesan itu waktu di awal-awal kepengurusan malahan, karena kalau di Kabinet Pionir itu ada satu hal yang unik, karena di mana kayak ketua umumnya itu angkatan 2022, angkatan yang paling tinggi. Kemudian press score-nya itu mayoritas angkatan 2023, di mana kayak 1 tahun di bawahnya begitu. Di mana kalau kita lihat dari kepengurusan sebelumnya, ketua dan preskor itu biasanya sama angkatannya. Kayak misalnya angkatan 21 semua, satu struktur toh. Angkatan 20, angkatan 20 semua. Nah, tapi di periode Kabinet Pionir ini berbeda, Ki. Nah, yang berkesan itu di awal kepengurusan karena saya sempat berpikir kayak bagaimana sih cara membangun koneksi atau bonding dengan dengan angkatan 2023 ini. Dan iya, waktu awal-awal alhamdulillah kita coba untuk pendekatan personal dengan mereka, dan kita adakan kegiatan bonding setiap malam. Kita adakan pertemuan, tidak harus membahas tentang program kerja, tapi bisa juga kayak sharing atau cerita-cerita tentang perjalanan karir, mungkin perjalanan lomba dan lain sebagainya seperti itu. Dan alhamdulillah itu sudah cukup efektif sih menurutku. Dan terlebih lagi di awal-awal kepengurusan itu kan bisa dibilang kayak tiap minggu itu ada terus kegiatan. Iya, betul. Nah, itu salah satu yang berkesan juga bagi saya, karena kayak saya merasa kayak alhamdulillah bisa maksudku dalam waktu yang singkat bisa aja mendapatkan perhatian atau mendapatkan kepercayaan dari angkatan-angkatan 2023 ini. Dan alhamdulillah bisa maksudku jalan dan sampai sekarang alhamdulillah sudah lancar. Ya, mungkin itu jadi momen itu mungkin punya sisi tersendiri. Iya, itu salah satu yang unik sih. Nah, mungkin kita akan banyak diskusi bicara mengenai tantangan ataupun tantangan mungkin untuk kedepannya ataupun tantangan sebelumnya di kabinet ini. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu saya ingin bertanya, setelah Kabinet Pionir pasti kan akan ada generasi baru yang kemudian akan melanjutkan kepengurusan ini. Betul. Nah, menurut Kakak apa tantangan terbesar yang kira-kira harus disiapkan oleh BPH selanjutnya, oleh kayak kepengurusan selanjutnya? Oke. Kalau berbicara masalah tantangan untuk periode selanjutnya, sebenarnya ya saya sudah coba mikir-mikir sih tentang itu di jauh-jauh hari. Menurutku salah satu yang paling besar itu pastinya masalah regenerasi, karena kalau organisasi kan itu isinya orang-orang semua di dalam toh. Jadi bagaimana caranya biar orang-orang yang di dalam ini, misalnya ada yang sudah selesai periodenya terus ada lagi yang masuk begitu. Nah, saya melihat
dengan adanya penerimaan mahasiswa baru khususnya di FEB ini tentunya akan menjadi tantangan untuk periode selanjutnya bagaimana biar mereka bisa menggait sebanyak mungkin maba angkatan 2025 untuk masuk ke FOSEI. Dan ya selain itu mungkin tantangannya juga bisa berupa uhuahnya bisa dipertahankan lagi karena tentunya ndak bisa Kak selamanya di FOSEI itu kayak ada juga kehidupanku yang lain nantinya saya jalani. Dan berharap Kak semoga periode-periode selanjutnya itu tetap bisa mempertahankan baik itu kayak gaya kepemimpinan atau uhuah bonding-bonding yang bisa diterapkan di kabinet pionir itu untuk di kabinet-kabinet selanjutnya. Itu sih tantangan-tantangannya mungkin. Iya sih, mungkin itu akan jadi PR juga untuk kepengurusan selanjutnya Kak Di. Betul. Nah, mungkin menurut Kakak nilai dalam hal kepengurusan, nilai apa yang harus terus dijaga agar FOSEI ini bisa terus tumbuh dalam seperti semangat ukhuwahnya Kak. Oke. Nilai yang perlu dijaga. Nilai yang perlu dijaga Jadi sebenarnya di FOSEI kan itu ada slogannya kayak uhuah dakwah ilmiah toh. Nah, menurutku itu 3 sih hal yang paling penting untuk dijaga. Jadi selain uhuah kita berusaha untuk bagaimana ilmu-ilmu ekonomi Islam ataupun non-ekonomi Islam kayak misalnya tentang lomba dan segala macam itu bisa kita dakwahkan atau bisa kita sebarkan ke masyarakat umum atau yang dekat-dekat mau saja masyarakat FEB. Jadi kayak mereka bisa juga mengetahui apa sih yang kita ketahui di FOSEI kayak ilmu-ilmu tentang ekonomi Islam dan lain sebagainya. Selain itu juga tentang ilmiah. Jadi tidak hanya kita fokus untuk berdakwah saja atau bersosialisasi saja dengan uhuwah, kita juga coba untuk ikut kompetisi-kompetisi, ikut lomba-lomba dan lain sebagainya kayak itu tempat untuk mengimplementasikan nilai yang kita dapatkan di FOSEI. Jadi mungkin itu sih 3 nilai utama yang harus tetap dipegang. Oke Kak, terima kasih. Nah mungkin kalau misalnya Kak Rafli punya kesempatan untuk berpesan sama teman-teman di kabinet pionir, apa yang ingin Kak Rafli sampaikan ke teman-teman ini di kabinet pionir? Aduh, deep juga pertanyaannya. Pesanku untuk teman-teman di kabinet pionir, semoga setelah kita mengurus ini kan sudah tidak lama lagi kita muktamar, tidak lama lagi kita selesai menjalankan periode kepengurusan. Semoga apa yang kita sama-sama perjuangkan sampai hari ini selama kurang lebih 1 tahun, 1 periode kepengurusan, yang positif-positifnya itu bisa teman-teman terapkan di kehidupannya sehari-hari. Contoh sederhana kayak kan selama periode kepengurusan ini pasti ada saja tantangannya toh, ada saja konfliknya dan lain-lain. Nah, saya tidak mau teman-teman lihat itu sebagai konflik khusus di kabinet pionir saja, tetapi bisa lebih digeneralisir lagi. Kayak misalnya ada problem tentang misalnya sumber daya manusianya yang mungkin ya problem dari setiap organisasi lah toh untuk SDM. Nah, itu teman-teman bisa lihat kalau di kabinet pionir itu bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, itu teman-teman bisa coba aplikasikan juga di kehidupannya teman-teman di luar FOSEI seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya dan semua hal-hal positif lain itu harapanku bisa diterapkan sih karena sebenarnya itu sih tujuannya orang berorganisasi kayak kita di sini mencari pengalaman kayak mencari hal-hal yang belum kita dapat di tempat lain. Jadi kita bisa belajar lebih banyak kalau di organisasi dan berharap semoga pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan di FOSEI itu bisa diterapkan juga di kehidupan yang lain. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahannya. Kayak kan kita berorganisasi tidak sempurna atau pasti ada saja salahnya. Mau siapapun pemimpinnya, mau siapapun kabinetnya, pasti ada saja celahnya. Nah, itu berharapkan juga bisa teman-teman jadikan bahan refleksi kayak coba yang ambil yang baiknya, buang yang buruknya, seperti itu sih. Dan semoga kayak bisa tetap in contact setelah kabinet ini dan tidak mau Kak semua kenangan-kenangan tak asik. Semua pengalaman-pengalaman tak selama 1 periode kepengurusan ini hilang setelah muktamar kayak begitu. Harus tetap harus tetap terjaga. Itu sih mungkin. Semangat guys. Itu mungkin untuk teman-teman dari kabinet pionir bisa dengar tadi pesan dari Kak Rafli dan semoga kita juga walaupun mungkin nantinya akan berakhir, semoga kayak apa yang sudah dibangun dari awal itu bisa tetap terjaga dan nantinya bisa disebarluaskan juga ke kehidupan dari pribadi ataupun ke orang lain. Betul.
Nah, Kak, mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, selama memimpin, apa hal yang paling dari personal ya Kak, dari personalnya Kak Rafli, apa yang paling Kak Rafli syukuri, dan mungkin dari sisi pencapaian, kebersamaan atau pembelajaran hidup yang Kakak dapat selama berkecimpung di FOSE ini, Kak? Ini tentang individual atau Boleh keseluruhan? individual atau boleh keseluruhan? Oke, individual mungkin, Dik. Iya. Jadi mungkin dari sisi individual yang paling kusyukuri adalah setelah mengurus 1 tahun di FOSE baru Kak sadar, oh ternyata bisa aja lewati semua permasalahan-permasalahan ini, problem-problem ini. Dan dimana sebelum ku mengurus kan sudah kupikir dulu tuh kayak apa-apa saja nanti challenge yang ku dapat ke depannya. Jujur agak takut Kak sebenarnya di momen itu, agak overthinking juga kayak bisa gini kah ku lewati, jangan sampai kayak terlalu berani Kak untuk ambil tanggung jawab ini, tapi ternyata tidak bisa Kak. Tapi ternyata setelah dilewati kayak ada gitu, bisa jadi dilewati ternyata. Dan iya, di FOSE baru Kak sadar kalau ternyata Allah itu tidak kasih ki ujian melebihi dari kapasitas ta, dari kemampuan ta. Jadi sesusah apapun itu ujiannya tetap dijalani saja karena pasti kayak ada solusinya. Nah, itu mungkin untuk sisi individual. Jadi sangat bersyukur Kak akan hal itu. Kemudian untuk sisi organisasi bersyukur Kak karena bisa Kak dekat dengan banyak orang di di lingkup FEB ini, bukan hanya angkatan 2022 saja, ke angkatan 23, angkatan 24, bahkan ke dosen-dosen juga bisa kayak lumayan dekat dengan mereka, kayak mereka sudah cukup percayalah dengan FOSE ini, iya, dengan program-programnya seperti itu. Jadi tidak hanya sebagai selama periode kepengurusan saya dekatnya, tapi kayak di luar maksudnya di luar lingkungan kampus begitu, kalau kita ketemu kayak bagus apa Ki, atau kayak sekedar cerita-cerita singkat seperti itu. Dan iya, menurutku itu sih hal-hal yang sangat kusyukuri. Jadi lebih banyak lah temanku. Iya, kayak mungkin lebih banyak kenalan juga Iya. kan. Ya, betul. Dan mungkin pertanyaan terakhir, mungkin ini soal masa depan mungkin ya, generasi. Kalau misalnya kalau misalnya kita bicara soal jangka panjang, apa harapan Kak Rafli untuk FOSE 5 tahun atau bahkan 10 tahun ke depan? Kayak apa harapan begitu untuk FOSE? Harapan untuk FOSE ini selama 5 sampai 10 tahun. Jadi mungkin untuk saya selama 5 tahun ke depan, ini sebenarnya sudah ada planning yang khusus untuk itu. Jadi untuk periode selanjutnya sampai 5 tahun ke depan itu rencana FOSE itu pastinya tetap dijaga tadi itu 3 poin utamanya, uhuah, dakwah ilmiah. Lebih spesifik lagi untuk uhuahnya itu bisa bangun bonding itu tidak hanya dengan mahasiswa selingkup FEB saja, tapi bisa juga misalnya kayak kolaborasi dengan UKM universitas lain, atau bahkan kolaborasi dengan universitas yang kayak lintas pulau, kayak misalnya di Jawa, di Kalimantan, dan lain-lain. Jadi lebih luas lagi lah cakupannya ini relasi dari FOSE Unhas. Kemudian selain itu mungkin dari sisi prestasi, harapanku FOSE itu tidak hanya berkompetisi di kegiatan-kegiatan Sulsel saja di Sulawesi, tapi prestasi-prestasinya itu bisa sudah menyebar di sampai Pulau Jawa dan lain-lain. Dan prestasinya juga bukan lagi yang kayak lomba-lomba biasa begitu, tapi bisa yang Puspresnas kayak Pimnas, P2MW dan lain-lain. Kalau selama ini kan program-program pembinaannya FOSE itu belum sampai pitoh ke Pimnas, ya P2MW belum spesifik lah. Adapun yang spesifik mungkin kayak individual kayak 1-2 orang gitu-gitu. Dan berharap Kak, semoga periode selanjutnya itu bisa memang ada kayak program mentoring intensifnya untuk kegiatan-kegiatan Puspresnas seperti itu. Kemudian untuk 10 tahun terlalu jauh kok 10 tahun. Mungkin lebih ditingkatkan lagi prestasi-prestasinya, mungkin bukan hanya di nasional saja tapi internasional, dan kita sudah merambah juga ke kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Dan harapanku juga semoga nanti itu ada kayak semacam desa binaannya FOSE. Jadi kayak satu desa, satu kampung. Bisa banget. Iya, dan kayak misalnya periode selanjutnya mereka fokus membina desa itu. Periode selanjutnya di desa itu lagi tapi dengan permasalahan-permasalahan yang berbeda. Jadi nanti kayak 5 sampai 10 tahun desanya itu betul-betul berubah karena
berbagai kepengurusan di FOSEI. Jadi kayak itu satu mimpiku sih untuk kabinet-kabinet selanjutnya. Iya. Mungkin semoga kayak FOSEI ini bisa menebar sayap dan Iya. juga menebar kemanfaatannya mungkin ke berbagai bukan hanya lingkup sosial saja ya, Betul. Kak, bukan hanya mungkin sampai ke internasional. Hmm. Oke, mungkin Kak Rafli, terima kasih banyak sudah menjawab pertanyaanku tentang bagaimana perjalanan dari Kabinet Pionir. Iya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin Kak Rafli bisa punya punya harapan ataupun pesan khusus mungkin kepada seluruh teman-teman di luar sana atau mungkin kepada seluruh Kabinet Pionir atau seluruh calon-calon mungkin yang punya niat untuk melanjutkan kepengurusan ini, Kak. Iya. Mungkin bisa disampaikan Oke. untuk closing statement. Oke, sedikit pesanku untuk teman-teman semua yang nonton ini, baik itu teman-teman dari Kabinet Pionir ataupun angkatan 2024, bahkan 2025, bahkan selanjutnya yang interest atau tertarik di FOSEI, pesanku semoga teman-teman itu bisa tetap mempertahankan tadi 3 nilai utama yang kita terapkan di FOSEI, itu uhuwa, dakwah ilmiah, dan bisa Kak sampaikan kalau kabinetku itu bukan kabinet yang terbaik, kayak pasti akan lahir kabinet-kabinet selanjutnya yang jauh lebih baik daripada Kabinet Pionir. Tetapi semoga dari sini teman-teman bisa ambil hikmahnya, ambil pelajarannya, ambil hal positifnya, dan buang hal-hal negatifnya. Dan berharap Kak, semoga FOSEI itu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Saya tidak mau teman-teman itu ada terjadi penurunan dalam 1 tahun itu karena alasan apa dan sebagainya. Semoga bisa kita terus meningkat dari sisi prestasinya, dari kadernya, dan lain sebagainya. Terus pesanku juga, khususnya untuk teman-teman yang akan melanjutkan periode kepengurusan ini, jangan takut guys tentang permasalahan-permasalahan atau tantangan yang kalian hadapi ke depannya. Kayak sebesar apapun itu masalahnya, pasti bisa jadi lewati. Karena itu tadi, Allah tidak kasih kita ujian melebihi apa yang kita bisa lewati. Jadi saranku kayak jalani saja, ada jitu jalannya untuk bisa kita selesaikan. Dan terakhir mungkin, semoga teman-teman dari FOSEI ataupun non-FOSEI itu bisa mengambil manfaat yang lebih banyak lah dari FOSEI ini. Jadi jangan teman-teman lihat FOSEI itu hanya sebagai organisasi yang fokus di ekonomi Islam yang kayak tidak ada sama sekali manfaat yang bisa dia sebar, tapi semoga FOSEI itu bisa menjadi organisasi yang sangat bermanfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Itu sih mungkin kalau dari saya. Ya, terima kasih banyak Kak Rafli. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Mulai dari refleksi perjalanan Kabinet Pionir sampai ke tantangan-tantangan hingga nilai-nilai apa saja yang perlu dijaga selama kita berorganisasi di KASI-FOSEI Unhas. Terima kasih banyak kepada Kak Rafli sudah meluangkan waktu untuk berbincang dan juga memberikan dan berbagi kisah kepada kita semua. Dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh kader KASI-FOSEI Unhas yang sudah membersamai Kabinet Pionir selama setahun ini. Semoga kebersamaan ini bisa menjadi amal jariah dan langkah awal untuk kebaikan yang lebih besar. Jangan lupa teman-teman semua follow akun Instagram KASI-FOSEI Unhas supaya tidak ketinggalan info mengenai episode seru lainnya dari podcast. Saya Sharon Regina pamit undur diri, tetap semangat, tetap istiqomah, dan teruslah menjadi ekonom rabbani yang bermanfaat bagi banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.